Witini ya. Witini. Buat kita yang warga Mimika, yang panjang-panjang nanti kita tambahkan sendiri. Kan salam kita di negara kita ini kan ya panjang ya, mengcover yang dari nasional sampai di lokal. Kalau lokal kan Amolongo di sini ada dua, Amomekamoro, Amolongo sama Limau Witini. Oke baik, makasih banyak Bung Ricky Baroka. Saya memang baru ketemu beliau, kita chat-chat lewat WhatsApp. Oke, mempersingkat waktu, nama saya Franz Bigome, ada tertulis di situ. Ini sekedar memperkenalkan diri aja. Saya sudah 19 tahun di Freeport, jabatan saya per hari ini di salah satu pimpinan di Freeport yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dua hal, yaitu Open Affairs Division, satu divisi yang mengurus tentang karyawan Papua. Kemudian yang kedua di dalamnya ada Namankali Mining Institute. Background saya sarjana S1 Finance and Accounting atau keuangan ya. Saya selesai Surabaya tahun ya cukup lama lah. Jadi saya cukup lama di Surabaya dan selesai di Surabaya, lalu saya pernah mengajar di Unceng 1 tahun sebelum kesini, dan pernah di sini dulu bergabung dengan Pak almarhum Clementina, kerja juga di pemerintahan hampir 1 tahun, lalu kerja di LPMK juga hampir 1 tahun, lalu tahun 2004 saya pindah ke Freeport. Sampai hari saat ini ya masih di Freeport. Ya sebentar lagi saya genap 19 tahun bekerja untuk Freeport. Saya pikir itu perkenalan singkat. Untuk tidak membuang banyak waktu, mungkin baiknya saya berdiri aja ya, biar bisa lebih kelihatan gitu. Oke, saya minta maaf tadi, saya minta maaf karena saya tadi dari Tembagapura tidak pakai chopper, pakai bis, jadi agak lambat kita tiba. Sebenarnya sudah tiba on time, cuma ada beberapa urusan bikin saya harus kesini terlambat. Oke, demikian singkat perkenalan saya. Saya dapat informasi untuk membawa materi itu terkait dengan bagaimana mempersiapkan SDM menghadapi era globalisasi. Judul ini cukup menurut saya cukup luas ya, tidak terlalu spesifik. Jadi saya cari-cari data yang mungkin sekiranya bisa memancing audiens atau kita hadirin bisa berpikir. Lalu saya ingin juga kita banyak diskusi. Karena kalau dalam tema itu dikasih bagaimana mempersiapkan SDM bisa bekerja di Freeport, dan mungkin saya bisa kasih banyak data untuk tentang Freeport, tapi karena agak luas, saya pikir lebih bagus juga, sehingga dalam diskusi kita rekan-rekan bisa tanya kira-kira kalau ke Freeportnya di mana, kandidat atau kita harus mempersiapkan diri seperti apa untuk bekerja di Freeport. Saya pikir itu mungkin dalam sesi diskusi nanti. Oke, saya mempercepat waktu. Ini data terkait Mimika. Saya coba ini data yang sebenarnya di beberapa tahun lalu. Memang untuk dapat data up to date Kabupaten Mimika itu kita harus punya waktu ya, kayak dinas dan sebagainya. Tapi ini data-data lama. Data ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Mimika saat ini seperti ini. Mimika itu sejak tahun 96 sudah jadi kabupaten administratif ya kalau tidak salah. Lalu 2 tahun kemudian 98 atau 99 menjadi definitif. Dan Mimika ini kalau kita melihat dari sisi demografi, Mimika ini kabupaten yang cukup cepat berkembang dibanding beberapa kabupaten pemekaran yang sama-sama dengan Mimika. Bahkan kabupaten lama dibanding dengan Mimika luar biasa. Total penduduk Mimika hari ini menurut data ya yang saya dapat, bisa juga salah ya karena ini data tahun lalu, ada sekitar 316 jiwa yang terdata, mungkin yang tidak terdata bisa saja melebihi dari 300. Hal ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Sebenarnya data ini ingin saya sampaikan agar kita tahu bahwa kalau bicara tentang SDM, berapa banyak kelompok SDM kita yang nanti ya 5-10 tahun ke depan mereka akan menggantikan kita sebagai tulang punggung pembangunan ke depan. Di sini kalau dilihat
dari total, kalau saya mau bilang 50% dari total penduduk kita itu sebenarnya kita punya penduduk yang sementara ini sedang mencari kerja atau yang sudah dapat pekerjaan, bahkan anak-anak kita yang sedang bersekolah dari data ini. Ya, terus perbandingan perempuan sama laki-laki di Kabupaten Mimika itu berimbang, hampir berimbang. Kalau dilihat di data sebelah sana tidak beda jauh, 53 dan sekian itu di oke, di sini 51 ya, 53 sama 51. Artinya bahwa kalau dengan data ini kita bisa berasumsi ke depan bahwa perempuan juga punya peranan yang sangat penting di Kabupaten Mimika untuk ikut membangun Mimika. Jadi data ini cukup bagus, walaupun mungkin tidak lengkap ya, karena saya juga dapat dari pihak ketiga yang saya minta data ini. Oke. Yang berikut, kita mengalami pertumbuhan di kabupaten, mengalami pertumbuhan penduduk dari 2017 ke 2021 tahun lalu itu sekitar 50,3%. Jadi pertumbuhan di Kabupaten Mimika ini cukup cepat ya, cukup besar. Itu dari migran yang masuk, mungkin angka kelahiran, terus ya saya pikir paling banyak juga dari migran yang masuk. Kenapa? Karena kabupaten ini punya daya tarik tersendiri. Orang biasa bilang kalau Freeport itu daya tarik utama kabupaten ini. Jadi dalam beberapa tahun belakangan dari 2017 sampai 2021 jumlah penduduk pertumbuhannya itu 50,3%. Oke, dan Kabupaten Mimika ini kabupaten yang pertumbuhan penduduknya itu cukup cepat. Dari 30 kabupaten yang ada itu 19, dia di angka 19, jadi dia cepat sekali dia berkembang sebenarnya. Karena kabupaten ini baru. Oke, saya tidak mau bahas data terlalu lengkap, terlalu panjang lebar ya. Ini dari sisi ketenaga kerjaan. Angka partisipasi tenaga kerja di kabupaten, angka partisipasi kerja di Kabupaten Mimika itu sekitar 133 jiwa ya. Artinya apa? Mereka yang sudah sementara sedang mencari kerja atau mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan. Itu jumlahnya cukup besar. Dan mereka ini sebenarnya aset untuk Kabupaten Mimika ke depan. Kalau mereka ini bisa berkontribusi langsung kepada proses pembangunan baik ekonomi, pembangunan yang baik di Kabupaten Mimika. Jadi dari sisi ketenaga kerjaan jumlah kita cukup bagus. Oke, saya lompat-lompat ya. Nah, ini dari sisi perempuan dan laki-laki, mungkin saya lompat aja. Ini sebenarnya data tadi sudah oke di sisi ini. Di data ini sebenarnya penjelasan yang penting di data ini bahwa Kabupaten Mimika itu dari sisi pengangguran itu kita hampir sama tinggi dengan data jumlah pengangguran yang ada di tingkat nasional. Jadi itu 7%, kalau kabupaten ini kecil. Pasti ada pertanyaan dalam hati ya. Menurut saya analisa data ini pasti saya juga bertanya, kenapa data seperti ini? Bisa saja karena orang yang masuk ke Kabupaten Mimika setelah Freeport sahamnya 51% diambil oleh pemerintah, itu salah satu daya tarik yang membuat jumlah pencari kerja itu luar biasa ya. Di samping mungkin sebelum itu juga beberapa tahun yang lalu. Jadi orang melihat Timika itu satu opportunity ya, satu kesempatan di mana kalau saya ke Timika dan saya punya skill ada, saya pasti berpeluang dapat pekerjaan. Mungkin di Freeport, kira-kira begitu. Jadi itu yang membuat angka pengangguran tinggi karena mungkin belum terserap. Nah, kalau lihat dari data lain yang saya tidak tampilkan dari Human Development Index ya, itu kita punya angka Human Development Index itu mencapai sekitar 60 sampai 70%. Jadi dia hampir sama bagusnya dengan Jakarta. Ya. Jadi artinya bahwa kita punya jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mimika ini sebenarnya mereka datang dari sebuah latar belakang yang kalau boleh dibilang mereka siap ya. Siap. Contoh ya, ada beberapa kita buka di Freeport, kita buka lowongan kerja. Kita yang orang asli Papua itu agak sulit bersaing dengan jumlah orang yang datang dari luar. Karena mereka yang datang dari luar mungkin sudah punya pengalaman lebih, mereka punya keahlian lebih.
Ya, itu salah satu contoh ya, yang saya ingin sampaikan bahwa kita rata-rata, kalau mau bilang kesimpulannya, rata-rata kabupaten ini sebenarnya kabupaten yang tinggal tunggu kapan waktu tepat kabupaten ini bisa cepat berkembang kalau ekonominya bertumbuh dengan baik. Karena di data tadi yang saya tampilkan, saya kembali sini ya. Kalau saudara lihat di sini, sebentar. Ya. Oke, mungkin saya lompat saja di sini. Ini data ini kalau saudara lihat di data ini ada gambar anak-anak di sebelah di bawah usia 15 tahun, itu kita mencapai 33%. Artinya kita punya anak-anak yang berusia 1 tahun sampai 15 tahun itu mencapai angka 33%. Mereka ini kita prediksikan di 15 tahun ke depan ini kita punya bonus demografi. Ya. Dan ini 33% dari total penduduk tadi 300 sekian, ya. Artinya mereka ini sebenarnya akan siap mengambil alih Timika dalam mengisi pembangunan ke depan kalau mereka ini dipersiapkan dengan baik. Jadi saya kembali lagi di slide yang tadi, ya ini. Jadi angka pengangguran ini sebenarnya pengangguran yang punya keahlian, punya keterampilan, punya pengetahuan bagus, ditambah dengan bonus demografi. Jadi taruhlah di 15-20 tahun ke depan, kalau ekonomi Kabupaten Mimika ini dikelola dengan baik, ini Timika akan pesat sekali berkembang. Oke, saya loncat-loncat ya, nanti sebentar ada pertanyaan silakan. Oke, ini saya juga mau kasih tahu tentang data ekonomi di Kabupaten Mimika. Oke, di Kabupaten Mimika, kita secara ekonomi, wilayah Mimika atau Kabupaten Mimika ini sangat tergantung. Kalau di data ini dia mencatat